Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur di Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Siang hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah, dan kita berharap bermohon kepada Allah mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tetapi kesempatan siang hari ini kita akan membahas apa sebagaimana yang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya 89 kali Allah memanggil, menyebut orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah mengawali ayatnya untuk memanggil orang-orang yang beriman dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelah itu kata Abdullah bin Mas'ud, ada sesuatu yang amat penting, baik berupa perintah ataupun berupa larangan. Dan tidak ada orang yang mampu melaksanakan kecuali orang-orang yang benar-benar imannya. Karenanya kita kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendeteksi iman kita. Apakah apakah naik atau turun? Bagaimana kita mendeteksi iman kita? Harapan kita sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, kondisi iman kita ini adalah iman yang sedang naik, yang prima. Salah satu nikmat yang amat besar yang diberikan Allah kepada kita adalah hidayah iman. Hidayah iman inilah nikmat yang melebihi dari segala nikmat. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu umur itu bisa kita gunakan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ilmu, tidak menjamin ilmu kita itu bisa mengantarkan kita ke surga. Kita dikaruniai nikmat harta, belum tentu juga harta yang kita miliki bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nikmat hidayah iman itulah yang bisa mengantarkan manusia itu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang yang diberikan hidayah itu dimasukkan di surga Allah, apa yang diucapkan oleh mereka pertama kali ketika dimasukkan di surga itu? Mereka mengucapkan huwallazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
mereka mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak diberi hidayah, kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kami ini, maka kami tidak akan sampai di tempat ini, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nikmat yang amat besar ini mesti kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita ingin mengetahui bagaimana mendeteksi iman itu lemah atau iman kita itu menguat. Karena dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu tidak stabil, kondisional kadang-kadang. Kadang-kadang itu iman meningkat kondisinya karena hati kita, kejiwaan kita, lingkungan kita dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi iman kita. Kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang menurun. Meningkat dikarenakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang taat kepada Allah, meningkat iman kita. Kita hadir di masjid ini, iman kita ini, kemungkinan iman kita itu meningkat. Tapi tidak semua orang datang ke masjid itu imannya meningkat, karena niatnya itu macam-macam. Ada yang ke masjid itu tidak untuk sholat dan macam-macam lah tujuannya. Dan menurun, kenapa bisa menurun? Karena dipenuhi dengan kemaksiatan. Kalau kita durhaka kepada Allah, maka iman itu akan menurun. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang yang sudah diberikan hidayah iman, lalu terasa imannya itu melemah, bagaimana bisa merasakan? Maka harus segera bangkit. Nah, nanti bagaimana kita merasakan, mendeteksi iman kita itu turun. Kita mesti segera bangkit dari turunnya iman kita, mencari solusi bagaimana caranya iman itu supaya meningkat, tidak semakin menurun dan menurun, melemah dan melemah. Karena iman itu bisa lepas dari diri kita kalau kita tidak segera menaikkan lagi kualitas keimanan kita. Beberapa ulama memberikan merinci tanda-tanda iman itu melemah. Nah, ini kita yang tahu itu diri kita sendiri, orang lain tidak tahu. Kita tidak bisa mengatakan melemah imanmu. Dirinya sendiri yang mendeteksi, yang merasakan. Apa yang bisa kita rasakan? Tanda-tanda iman kita itu melemah. Yang pertama yaitu ketika kita sudah mulai malas ibadah. Nah, itulah yang disebut dengan futur. Futur itu yang tadinya itu giat, lalu jadi malas. Nah, itu futur. Nah, yang tadinya itu akas itu, lalu jadi melemah. Ya, tidak lagi semangat. Itu yang disebut futur, yang mempengaruhi keimanan kita. Jadi iman itu melemah. Kita bisa merasakan ketika kita itu sudah mulai malas beribadah, tidak lagi memiliki semangat untuk beribadah, tidak lagi semangat untuk beramal soleh, berbuat kebaikan. Ini bisa kita rasakan sendiri. Yang tadinya sholat 5 waktu
kita kerjakan dengan segera, dengan berjamaah. Lalu kemudian timbul perasaan malas untuk itu. Nah, ini tandanya iman kita itu sudah mulai turun. Biasanya kita ini mengerjakan sholat sunnah, nah, rawatib misalnya, atau sholat sunnah yang lain. Tapi kemudian sholat sunnah itu sudah kita tinggalkan. Itu menunjukkan bahwa iman itu sudah mulai melemah. Saatnya kita mencari solusi bagaimana supaya sholat rawatib, amalan-amalan soleh itu bisa kita kerjakan tepat. Karena bisa menjadi ciri orang munafik. Kalau sudah mulai sholat kita itu asal-asalan karena malas, itu bisa kita mendekati tanda orang yang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ya sholat sama dengan yang beriman lain, sholat. Sehingga Rasulullah sendiri saja kadang-kadang terkelabui dengan seperti ini, terkelabui dikiranya itu adalah orang beriman, padahal dia termasuk orang munafik. Karenanya sulit menghadapi orang munafik, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya ketika orang-orang munafik itu sudah mati. Kelak itu balasannya adalah ditempatkan di dasar neraka yang amat namanya. Karena ini merusak tatanan kehidupan, itu adalah orang-orang munafik. Tandanya adalah ketika mereka itu sholat bersama-sama dengan jamaah orang beriman yang lainnya, tetapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu ila sholati kamu kusala. Mereka mendirikan salat, tetapi salatnya itu dengan penuh kemalasan. Penuh kemalasan itu kalau kita diwajibkan salat 5 waktu, maka orang munafik itu mungkin bisa hanya 2-3 waktu yang dikerjakan. Di zaman Rasulullah juga begitu, yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Mengapa mereka itu berat melaksanakan sholat atau sering tidak melaksanakannya? Itu adalah sholat isya dan subuh. Karena mereka itu riya, ingin dinilai oleh manusia. Jadi kalau zuhur asar kan terang benderang bisa dilihat manusia, maka mereka mendatang salat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat maghrib juga begitu, masih terang bisa dilihat manusia. Tetapi kalau sudah masuk waktu isya, sudah gelap, maka mereka mengatakan kandang segelo ya. Jadi mereka kemudian malas-malasan. Begitu pula subuh juga tidak disaksikan oleh manusia. Kalau kita sudah mulai malas seperti itu, jangan sampai kita itu terjangkiti penyakit munafik, yaitu qamu kusala, ketika kita berdiri bermalas-malasan untuk mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, mendeteksi lemahnya iman itu, kita mulai meremehkan perbuatan-perbuatan dosa kecil. Hakikatnya dosa itu juga sama saja, tetapi para ulama juga memilah-milah bahwa lalu kita ini sudah mulai meremehkan dosa-dosa kecil. Ketika kita berbuat dosa sendirian dan lain-lain, kita sudah mulai suka dengan itu. Ini tanda bahwa iman kita itu melemah.
Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36 itu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah juga mengetengahkan itu tentang 3 hal yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. 3 unsur penting dalam diri manusia yang kelak di yaumul qiyamah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban. 3 unsur ini yang berpengaruh di dalam diri manusia. Manusia itu menjadi orang-orang benar-benar beriman atau imannya itu melemah. Seseorang itu menjadi baik atau buruk ditentukan oleh 3 hal ini, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Itulah 3 unsur yang kelak itu dimintai pertanggungjawaban. Karena 3 unsur inilah pangkal seseorang itu menjadi baik atau buruk. Manusia bisa menjadi baik kalau dia menggunakan 3 unsur ini dengan baik, menggunakan penglihatannya itu dengan baik, tidak dipakai untuk berbuat dosa. Kalau matanya dipakai untuk yang baik-baik, maka akan terekam oleh hatinya. Begitu pula pendengaran, kalau pendengaran itu dipakai yang baik-baik, maka direkam oleh hati. Hati kemudian akan menjadi baik karena inputnya itu adalah sesuatu yang baik-baik. Nah, ini yang bisa meningkatkan iman kita. Tetapi kalau yang buruk, penglihatan, pendengaran dipakai yang buruk, maka hati juga akan merekam menjadi hati yang buruk. Dan ketika hati itu hati buruk, maka perintah hati kepada otak kita itu adalah buruk. Otak memerintahkan tangan kita, memerintahkan lisan kita, mulut kita, memerintahkan kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang buruk, berkata-kata buruk. Dia menjadi orang yang buruk, yang bisa menurunkan kualitas keimanan. Jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, biasa kemudian ringan untuk berbuat maksiat. Jadi ini tandanya urut-urutannya begitu. Kalau sudah mulai ibadahnya itu menurun, bermalas-malasan, maka efek berikutnya itu dia akan mudah untuk berbuat maksiat. Sebagaimana orang yang jauh dari masjid. Orang yang ingin imannya naik, ibadahnya kuat, itu dia senantiasa mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Tandanya iman seseorang itu menguat ketika dia memakmurkan masjid, senantiasa sholat berjamaah di masjid. Kalau dia sudah mulai meninggalkan masjid, nah ini urut-urutannya begitu. Ini pertanda kalau sudah mulai meninggalkan masjid, mudah dia untuk meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Di luar sana mereka akan mengatakan sholat itu nomor 2, kan gitu. Nomor 1 apa? Dia akan meremehkan begitu. Nah, memang sholat nomor 2 di dalam rukun Islam. Tapi artinya dia sudah mulai meremehkan sholat, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya menjauhi masjid, lalu mulai meninggalkan sholat. Kalau sudah mulai meninggalkan sholat, dia mudah tergelincir untuk berbuat
maksiat. Nah, itu bisa dideteksi seperti itu. Ya. Makanya kalau kita sudah mulai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seperti itu, segera kita balik, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendeteksi lemah iman itu yaitu dengan dia mulai jauh dengan Al-Quran. Al-Quran ada di rumahnya, ada di mana-mana disediakan. Dia tidak pernah baca, dia tidak pernah sentuh Al-Quran. Maka tidak ada cahaya Al-Quran pada dirinya. Ini yang membuat iman itu sudah mulai melemah, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak ada getaran kalau sudah mulai jauh dari Al-Quran, tidak sensitif hatinya. Karena orang yang iman yang benar itu dikatakan Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang beriman dan benar-benar imannya itu, jika disebut asma Allah itu dia bergetar hatinya, dia ada getaran, ada kejutan itu di dalam hatinya, sehingga bisa meningkatkan iman. Apabila dibacakan Al-Quran, maka kemudian zadatuhum imanan, imannya itu semakin bertambah. Karena ya, kalau kita ingin meningkatkan kualitas imannya, akrab kita dengan Al-Quran. Ada bacaan Al-Quran, kita rindu untuk mendengarkan. Minimal kita rindu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Lalu kemudian mendeteksi iman itu menurun ketika kita ini sudah disibukkan dengan dunia. Bukan ibadah lagi yang menyibukkan kita, tetapi kita sudah disibukkan dengan dunia. Berangkat pagi, pulang petang, sampai di ruang Surabaya, hendas dikai sikil digawe. Nah, seperti ini bisa menurunkan iman, karena kita nanti lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang bisa menurunkan kualitas keimanan kita, yaitu berbuat yang sia-sia. Sebetulnya hal ini juga mubah, boleh-boleh saja. Banyak pelesir di sana itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau terlalu sering pelesir, nah ini bisa menurunkan iman. Yang semestinya kita amar ma'ruf nahi munkar, kita banyak beramal saleh, tetapi hari-harinya sudah diisi dengan kesenangan dan kesenangan, bisa menurunkan iman. Yaitu senang berbuat yang sia-sia seperti itu. Karena orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Itu nanti bisa, kalau ini sudah kita mulai jauhi, itu arah kita bisa menaikkan iman kita. Ciri seseorang yang memiliki iman yang baik itu, kata Rasulullah SAW, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda iman seseorang itu baik manakala dia itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, baik ucapan maupun perbuatan. Tidak duduk lama lalu nongkrong di situ, lalu ngobrol kalau itu yang tidak ada seluruhnya. Itu tandanya iman itu akan bisa menurun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita mencari solusinya sekarang. Bagaimana supaya
iman kita itu tetap stabil, tetap istiqomah, tetap dalam keadaan yang prima. Ketika kita sudah mulai terasa lesu, malas-malasan kita beribadah, maka kita tingkatkan kembali, yaitu memperbanyak, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Jadi yang tadi kita sudah sergap untuk salat sunnah dan amalan-amalan sunnah, maka kita pacu lagi. Yang sudah terbiasa dengan puasa sunnah, ya kita ulangi lagi. Kita kembalikan posisi kita, yaitu agar iman itu tetap stabil. Di samping di dalam ibadah itu kita berdoa kepada Allah, kita diberikan istiqomah di dalam iman. Yang menolong, berikan pertolongan adalah Allah. Kita mesti bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga berdoa di samping kita beribadah, karena ibadah itu doa. Doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah, dan ibadah yang utama adalah doa kita. Kemudian yang kedua, upaya kita untuk menjauhi perbuatan maksiat. Ini diperlukan juga karenanya di sana untuk meningkatkan kualitas iman, maka kita mesti bertaklim, menuntut ilmu sehingga memahami jernih kita untuk mendeteksi, oh ini perbuatan yang dilarang, ini perbuatan yang durhaka kepada Allah. Nah kita jauh, kita mulai jauh. Ini dengan tekad memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditambah lagi, kita mesti upaya diri kita ini, kata orang-orang dahulu mengatakan, orang wong soleh kuburon. Mencari komunitas, yaitu komunitas orang-orang yang soleh. Maka di situ nanti ada sebuah kompetisi kita untuk berbuat kebaikan, beramal soleh. Kalau kita tidak ada penyaingnya untuk berbuat kebaikan, maka kita akan santai. Tidak ada yang namanya fastabiqul khairat. Maka kita diperintahkan untuk membuat sebuah komunitas, mencari komunitas, yaitu komunitas orang-orang yang soleh. Lalu kemudian kita kembali lagi dengan bertaklim, karena dengan bertaklim akan menjamin diri kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan kita ke surga, karena kita akan tahu ini perbuatan yang mesti kita kerjakan, ini yang kita tinggalkan. Begini caranya supaya amal soleh kita diterima Allah, yaitu dengan bertaklim. Karena Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan ilmu menuju tempat-tempat bertaklim, maka dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak memahami ilmu tentang syariat, maka kita tidak banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Oh, ternyata memberi sedekah di bulan Ramadan, memberi makanan berbuka di bulan Ramadan itu pahala kita sama dengan orang yang kita beri makanan berbuka. Oh, memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita mengerti dengan bertaklim, kita mengerti itu dan kita laksanakan. Kalau kita tidak memahami itu, maka tidak banyak amalan yang bisa kita kerjakan sehingga bisa mengantarkan diri kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kalau iman kita ini sudah menguat,
Amalan soleh apa saja itu pasti akan kita lakukan. Kadang-kadang kita ini beranggasan dengan amal soleh, semangat takluk ke sana kemari dan lain sebagainya. Amal soleh ini dan itu semuanya kita kerjakan, itu bertanda bahwa iman kita ini sedang naik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman kepada kita, lahir dan batin kita, sehat jasmani rohani kita, sehingga kita dapat menghiasi hidup ini dengan amalan-amalan yang saleh. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang, serta diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan yang sedianya kesempatan siang hari ini, dan yang menyampaikan kajian adalah Ustaz Dr. Sampun MA. Beliau tadi sudah berangkat menunaikan ibadah umroh, membimbing umroh, sehingga dengan mendadak yang dilupakan untuk kita manfaatkan pada siang hari ini dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.